yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa, karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu, niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur, rekening khusus untuk masjid makan, namanya M3, masjid makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan. Bagus, tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api di perut mereka. Ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajida lillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang, ada jamaah yang meninggal? Enggak Pak Ustadz. Ada kecelakaan? Enggak Pak Ustadz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustadz. Berapa? 40 juta Pak Ustadz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustadz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bika Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif, jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini 1 bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta. Jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus 1 orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya
maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah. Tapi standarnya yang paling bagus, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang mampu jangan ambil sama sekali. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir, dia susah, falyakul, silakanlah dia ambil bil ma'ruf, menurut standar kepantasan di daerah masing-masing. Tidak sama antara Tangerang Selatan dengan Papua. Makan di Papua, di Timika, di Jaya Wijaya nggak sama dengan makan di Jakarta. Maka standarnya itu ada namanya urf. Urf itu menurut standar umum. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab. Urf. Urf adalah tradisi. Begitu juga dengan uang belanja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah kamu dengan suami istri dengan baik. Bagaimana dengan baik? Menurut urf. Kalau menurut urf memberikan pakaian, memberikan emas, memberikan yang baik, maka itu baik. Al-umuru bimaqasidiha, suatu perkara itu dengan maksud dan tujuan-tujuannya. Al-adatu muhakkamatun, adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, dan akhirnya kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.